Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, hari ini kita mendapatkan sebuah bentuk informasi terbaru bahwa James Gunn akhirnya mengkonfirmasi bahwa musuh utama di filmnya Superman Man of Tomorrow mendatang itu adalah Brainiac. Setelah kita udah membreakdown, setelah kita udah berteori panjang mengenai hal ini, ya kan? Akhirnya James Gunn sudah angkat suara. Fix, Brainiac akan menjadi musuh utama kedua di filmnya Superman Man of Tomorrow yang akan siap tayang pada tahun 2027 mendatang. Sip, mantap lah ya. Tapi ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu. Jadi Brainiac ini merupakan alien dari planet yang bernama planet Colu. Dan dia adalah alien yang punya otak setengah komputer yang dimana kecerdasannya bisa melebihi manusia biasa pada tingkat tinggi. Nah, Brainiac ini memiliki sebuah singkatan yang berarti Binary Random Access Intelligence Core. Dia pertama kali muncul di komik Action Comics is nomor 242 yang dirilis pada tahun 1958. Yang dimana Brainiac punya sebuah misi khusus untuk mengoleksi semua berbagai macam kota-kota besar yang berada di semua planet di semesta DC Universe yang satu ini. Yang bertujuan untuk mengoleksi semua kota-kota ini sebagai bentuk trofinya dan menyimpannya ke dalam sebuah botol kaca, termasuk kota Krypton yang bernama Kandor. Jadi, ketika Krypton udah mulai hancur, Brainiac yang udah menginvasi Krypton ini, akhirnya dia menculik kota Kandorian yang merupakan ibu kota dari planet Krypton tersebut. Yang dimana akhirnya kedua orang tua Supergirl masih berada di sana dan mereka masih hidup di kota Kandor yang dikecilkan oleh Brainiac tepat sebelum kehancuran Krypton terjadi. Tapi mengenai kedua orang tua si Kal-El alias Superman, mereka resmi dinyatakan tewas. Kenapa? Karena mereka berada di kota yang lain, yaitu di kota Kryptonopolis. Oke, seperti itu ya. Jadi mengenai kedua orang tua Supergirl itu masih hidup dan mereka ditahan oleh Brainiac di pesawatnya tersebut. Oke, yang dimana hal ini akan jadi cocok kepada plot ceritanya di film Supergirl Woman of Tomorrow dan juga nyambung kepada Superman kedua yang satu ini men. Oke, jadi ya yang bisa gue lihat adalah James Gunn sangat teliti banget untuk membuatkan sebuah lore cerita yang berkesinambungan dalam segi untuk Project A, Project B, Project C, dan lain-lain. Semuanya saling berkesinambungan men. Seperti itu ya. Jadi emang Brainiac ini pas gue ketika lihat dia pertama kali di versi komik New 52, bahkan di versi animasinya JL Unlimited, bahkan di film animasinya Superman Unbound, itu gue sebagai fans ya jujur gue makin paham kenapa si Brainiac ini sangat terobsesi dengan berbagai macam kecerdasan yang berada di semesta DC. Karena dia adalah makhluk yang ingin menjadi makhluk paling tercerdas di universe-nya DC ini ya. Makanya kalau kita perhatikan dalam segi bentuk rangka pesawatnya, bahkan interior desain pesawatnya, itu semuanya memiliki semua berbagai macam kabel-kabel panjang yang dimana Brainiac akan bisa mengirap ilmu pengetahuan yang dia culik dari berbagai macam planet-planet yang udah ia koleksi di pesawatnya tersebut, Pak. Seperti itu ya. Jadi emang si Brainiac ini bukan sebagai musuh biasa, tapi dia adalah alien setengah android yang sangat mengerikan di komik DC. Yang dimana hal ini adalah sebuah tema yang bagus untuk diangkat ke filmnya Superman Man of Tomorrow. Kenapa? Karena zaman sekarang lagi marak-maraknya sistem AI yang lagi naik-naiknya ke pasar internasional, termasuk Indonesia juga. Jadi, kalau James Gunn mengangkat sebuah tema AI yang bisa menjadi sebuah ancaman besar untuk Superman, itu adalah si Brainiac. Kenapa? Sejak dari awal DC komik awalnya aja, Brainiac ini adalah villain yang terobsesi dengan kecerdasan dan dia juga adalah manipulasi dari AI itu sendiri, Pak. Seperti itu makanya, ya gue sebagai fanboy DC ya, gue sangat bersyukur banget sih karena akhirnya Brainiac dimunculkan ke live action setelah dia tampil perdana ke serial Krypton tahun 2018 di channel Sci-Fi dulu ya sebagai bentuk spin-off kisah dari Superman di versi komiknya.
Jadi mereka masih belum syuting, mereka masih belum bisa nge-casting beberapa tokoh-tokoh besar, tapi at least mereka masih membuat sebuah bentuk perencanaan dan juga naskah dasar untuk filmnya Superman Man of Tomorrow, yang dimana James Gunn udah menyiapkan semua ratusan draft naskah untuk peluncuran awal naskah Superman Man of Tomorrow yang satu ini, men. Oke, jadi ya mereka udah dalam tahap development naskah, dan mereka masih akan untuk melancarkan bagaimanakah ending dan juga plot cerita tepat untuk mengenai film Superman Man of Tomorrow yang satu ini, coy. Oke? When you've existed as long as I have, you will do anything. Dan juga dikabarkan dari pihak DC Studios James Gunn, mereka mengatakan kalau mereka lagi cari aktris perempuan umur 20 tahun ke atas, berbadan tinggi, kekar, dan juga berwajah seperti kesatria. Yang dimana para fans dan juga gua langsung berspekulasi bahwa sepertinya Wonder Woman akan hadir ke filmnya Superman Man of Tomorrow mendatang. Oke, akhirnya sepertinya Wonder Woman akan debut untuk pertama kalinya ke filmnya Superman yang satu ini. Karena seperti kalian tahu ya bahwa di isunya James Gunn ini, nama Wonder Woman sudah pernah dimention di animasinya Creature Commandos, yang dimana mereka sebelum bahas mengenai bagaimanakah Polo Themyscira, dan sudah ada villain utamanya yang hadir ke animasi itu, yaitu adalah penyihir Circe, yang merupakan villain utama bagi Wonder Woman di versi komik DC-nya, coy. Dan sekarang Wonder Woman akan hadir di versi live action di filmnya Superman ini. Nah, asumsi gue ya kalau mengenai soal aktor aktris perempuan yang cocok sih ya, well, gue masih kurang tahu sih. Karena ya kalau dari gue pribadi ya bisa gue katakan cast yang paling oke buat gue untuk merawat Wonder Woman yang paling oke itu adalah Alexandra Daddario, pak. Udah cantik, tinggi, bahkan dia udah pernah berpengalaman untuk bermain ke film pop culture seperti ini. Contoh, dia pernah bermain ke filmnya Percy Jackson sebagai tokoh heroin utamanya. Dan juga di filmnya San Andreas yang bermain dengan Dwayne The Rock Johnson. Jadi ya kalau mengenai cast yang tepat buat gua itu adalah si Alexandra Daddario. Tinggal dia sebagai aktrisnya akan berusaha untuk membangun badannya menjadi badan keker seperti Wonder Woman yang kita kenal di versi komik DC seperti itu ya. Karena gini cuy, gue sebagai fans ya, jujur aja ya, gue masih belum move on dengan Wonder Woman-nya versi Gal Gadot. Karena di film pertamanya, bahkan di filmnya Batman v Superman sebagai bentuk cameo pertamanya aja, itu gue sebagai fans ya, langsung jatuh cinta. She is the perfect casting of Wonder Woman saat itu. Pas zaman-zamannya Zack Snyder lagi mengembangkan TCU-nya terdahulu ya. Tapi ya, kalau gue sebagai fans ya, jujur ya, cast yang paling buat gue itu adalah cast perempuan paling berpengalaman di bidang perfilman yang bertemakan pop culture, itu adalah Alexandra Daddario. Oke, jadi ya kalau mereka mau mengcasting dia ya, well silahkan sih, gue malah suka sih. Tapi kita nggak tahu ya bagaimanakah James Gunn akan membuka open casting untuk pemeran Wonder Woman yang akan tampil ke filmnya Superman Man of Tomorrow nanti ya, seperti itu. Oke. Bahkan di versi komik DC aja, Brainiac itu adalah tokoh villain yang hampir nggak bisa mati, men. Nggak bisa mati. Kenapa? Ketika Brainiac itu dihancurkan dengan membelah tubuhnya atau mungkin dipotong kepalanya, itu dia selalu beregeneratif, Pak. Oke? Jadi dia bukan sebagai tokoh cyborg alien biasa, tapi dia bisa beregeneratif. Apalagi masih ada kemunculan si Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult. Seperti kalian tahu ya bahwa di film Superman kemarin, akhirnya Lex Luthor berhasil dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan dibawa ke penjara yang bernama penjara Belle Reve, yang merupakan penjara untuk para anggota metahuman yang ada di DC Universe karya James Gunn ini ya. Tapi di serialnya Peacemaker season kedua, akhirnya Lex Luthor dipindahkan ke penjara yang tanpa metahuman sama sekali yang bernama penjara Van Cole, sesuai janji dari Rick Flag Senior untuk menangkap Peacemaker di ending serial tersebut ya. Yang dimana ketika Lex Luthor dipindahkan ke penjara Van Cole ini, gue bisa punya sebuah teori bahwa sepertinya Lex Luthor akan menciptakan sebuah armor kryptonite untuk menghancurkan Superman di film keduanya mendatang. Yang dimana sepertinya armor yang akan dia pakai nanti itu adalah armornya
Hammer of Boravia. Lah kok bisa? Karena kostum itu hanya dipakai oleh Ultraman tepat di awal film tersebut itu doang. Dan sisanya armor itu tidak pernah dipakai lagi. Jadi, gue bisa curiga bahwa sepertinya Lex Luthor akan memodifikasi ulang mengenai armor Hammer of Boravia dan akan dia ubah menjadi armor bertenaga kryptonite untuk menghancurkan Superman seperti versi komik klasiknya, bahkan di versi animasi. Wow, gokil sih, karena pas gue lihat bagaimanakah artnya James Gunn untuk memposting gambarnya si Lex Luthor pakai armor itu adalah armor terbesar yang pernah gue lihat, dan desainnya hampir sama seperti armornya di game Injustice God Among Us pertama tahun 2013 cuy. Jadi gue ketika lihat, anjir, oke, armornya ini juga sangat terinspirasi dari versi gamenya Injustice cuy. Jadi sepertinya armornya akan tampak lebih besar dan juga tampak jauh lebih mengintimidasi, oke? Dan gue jamin sih Superman pasti akan go it menghadapi armor yang semacam ini, karena armor itu bertenagakan kryptonite cuy. Yang dimana kita tahu di versi komik DC, Lex Luthor adalah orang yang paham banget untuk mengoperasikan dan juga paham mengenai semua komponen biologis yang berada dalam kryptonite ini cuy. Oke. Wow, jadi sepertinya akan jauh lebih gokil sih mengenai tokoh Lex Luthor yang akan pakai armor yang sangat legendaris yang satu ini cuy. Oke. Karena sebelumnya gue sebagai fans ya, jujur aja gue juga agak kesel dengan Lex Luthor di versinya serial Supergirl scene keempat, yang dimana itu pertama kalinya ketika Lex Luthor memakai sebuah armor kryptonite versi live action. Tapi armornya jelek banget cuy, udah kayak Iron Man pula. Bahkan ukuran kostumnya seperti kayak orang biasa, gak segede di versi komiknya, bahkan animasinya cuy. Jadi ya, gue ketika lihat juga, ya kayak kurang mengintimidasi gitu loh. Jadi apa yang mau gue takutkan? Aduh, kacau banget men. Yang dimana film ini akan siap tayang pada tahun 2027, yang dimana berarti film ini akan tayang berbarengan juga dengan Avengers Secret Wars dari MCU. Gokil sih, gila-gila, akhirnya MCU dan juga DC akhirnya jalan berbarengan untuk meramaikan sebuah tema superhero yang akhirnya bangkit kembali setelah film Superman pertama kemarin cuy. Oke, mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!